Halo semuanya, semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk koneksi kamu dan dia saat ini. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif dan timeless ya, kapan aja kamu nonton. Kalau kamu ingin lebih personal dan private, spesifik membahas kamu aja, silakan book personal reading. Ada temperance. Atau kalau kamu sudah menyimak ini ya dan ingin lebih lanjut, lebih mendalami, bisa book personal reading. Knight of Wands. Koneksi kamu dan dia saat ini. King of Cups. Oke. Ini bisa terkait percintaan, bisa juga pertemanan ya. Silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Jadi kalau dari tarotnya ini aku melihat ada kemungkinan untuk perbaikan. Jadi mungkin kamu yang sedang bermasalah, sedang jaga jarak ya, atau bahkan udah putus. Ada kemungkinan untuk rekonsiliasi, ada healing, bisa kamunya yang healing ya. Kemudian kamu menemukan orang baru, ya. Oke, jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Kita bahas satu persatu. Koneksi kamu dan dia saat ini. Aku merasakan kemungkinan ya ada yang sedang tidak berkomunikasi atau komunikasinya nggak lancar. Maka akan ada perbaikan, bisa komunikasi lagi gitu ya. Kemungkinan ada mediatornya atau ada penengahnya. Kalau nggak ada penengahnya pun, kayaknya akan ada satu kejadian yang membuat kalian itu bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi ya. Sebagian aku merasakan ya, sebagian kecil di sini kamu akan bertemu secara nggak sengaja. Misalnya kamu itu papasan sama dia, lagi di jalan, lagi di angkutan umum, atau kayak lagi di acaranya teman, kamu datang ke suatu acara di komunitas. Nah, jadi secara tidak sengaja akhirnya kalian itu kayak amprokan, atau ada juga mungkin yang dari jauh tuh udah ngeliat gitu ya, udah curi-curi pandang. Akhirnya salah satu dari kalian ya, kemungkinan kamu itu akan ya berusaha untuk mencairkan suasana. Mungkin akan membuka obrolan dulu atau kayak say hi duluan. Di sini aku merasakan ya, sebenarnya di hubungan ini banyak hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Karena hubungan ini bukan hanya hubungan yang hanya di permukaan, bukan hanya sebatas fisik ya yang aku rasakan. Walaupun mungkin ada sebagian dari kamu itu mengawali hubungan ini dengan casual gitu ya, dengan bukan rasa suka dari hati, tapi kayak ya bisa saja gitu tadinya mungkin iseng-iseng, atau tadinya hanya berteman, kemudian timbul perasaan. Jadi ketika ada masalah pun sebenarnya perasaan itu nggak hilang. Perasaan itu masih ada. Hanya saja mungkin saat ini ya, bisa kamu atau kalian berdua itu masih belum bisa menenangkan hati. Masih ada kecemasan juga. Masih ada rasa ragu, rasa ya mungkin sisa-sisa rasa kecewa, masih ada rasa marah juga gitu ya. Kalau rasa marah sih aku merasakannya itu sedikit ya, mungkin di bawah 50%. Yang lebih besarnya itu rasa ragu dan cemas. Kalau misalnya kamu atau dia mendahului untuk berbicara, apakah akan diterima? Nah, jadi ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya
ada kejadian yang tidak disengaja, itu akan lebih bagus nggak diniatin gitu ya. Seperti tadi contohnya amprokan atau ketemu di mana gitu. Tidak direncanakan ya, yang aku rasakan seperti itu. Kalau ada momen di mana kalian itu datang di suatu tempat tanpa janjian, tapi kalian itu bisa ketemu atau salah satu mungkin melihat yang lain ya. Di sini bisa kamu atau dia yang ngelihat duluan. Nah, itu ada kemungkinan untuk bisa terjalin lagi. Mungkin ya sekedar ngobrol yang ringan dulu gitu ya. Kayak negor, kesini sama siapa gitu. Ya dari situ kelihatannya mengalir ya. Dan kalian itu akan sama-sama senang bahwa ada pertemuan yang gak disengaja, terus hubungan akhirnya membaik. Itu untuk yang udah putus atau mungkin udah lama gak ketemu. Tapi kalau misalnya kamu itu masih dalam satu rumah atau kayak selalu ketemu di sekolah, kampus, di tempat kerja, kelihatannya sih ya akan ada momen di mana kalian itu mau nggak mau harus berkomunikasi. Bisa saja mungkin disuruh oleh atasan atau customer ya. Customer itu perlu kamu dan dia, jadi nggak bisa salah satu, harus meeting bareng. Dan kelihatannya dari situ akan timbul lagi tuh ya perasaan yang selama ini mungkin berusaha dipendam. Jadi koneksi kamu dan dia saat ini akan ada ke arah yang lebih baik. Bahkan di sini ada The Sun, terus ada King of Cups. Kelihatannya akan ada yang luluh. Ya, salah satu ada yang luluh duluan. Kelihatannya salah satu ada yang luluh duluan ya di sini. Dari zodiaknya ya, kita screening zodiaknya. Di sini ada fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, dan juga ada water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian aku juga merasakan meskipun kalian itu bukan di zodiak ini, tapi mungkin ada elemen yang dominan. Kelihatannya nih ya, akan ada yang luluh duluan gitu. Dan kemungkinan besar itu yang energi maskulinnya cukup dominan ya, terlepas kamu laki-laki atau perempuan. Tapi di sini aku merasakan si sosok maskulin ini akan ngedeketin duluan atau dia secara batin itu dia luluh duluan. Mungkin dia ngelihat kamu, aduh kok sekarang makin manis, makin keren, atau aduh aku merasa bersalah gitu ya. Dia ini sosok yang baik, yang lembut. Kayaknya aku udah kelewatan deh sampai nyakitin dia gitu. Ya itu sih ya yang sebagian besar aku rasakan di tebaran ini. Jadi hubungan kalian atau koneksi kalian itu masih ada kemungkinan untuk perbaikan, masih bisa diperbaiki. Tapi ada juga ya, sebagian kecil sih aku merasakan mungkin kamu itu akan menemukan sosok yang baru. Sosok yang lebih bikin kamu happy. Dan lebih cocok gitu ya, komunikasinya tuh lebih nyambung. Bisa saja orang ini kenal ya sama orang yang ada di pikiran kamu. Bisa dibilang sebagian mungkin ya nanti akan ada jealous gitu ya, cemburu. Kalau di luar ya, di mulut tuh bilangnya ya udah silakan ya kamu mau sama dia, atau kayak dia tuh ngomong sama si orang ini, ya silakan kalau kamu mau deketin mantan aku. Tapi sebenarnya ya mantan kamu ini masih menyimpan perasaan untuk kamu. Di sini aku melihatnya kamu belum mengambil keputusan secara bulat. Jadi bisa saja kamu tuh masih membuka peluang ya untuk baikan dengan mantan. Tapi kamu juga ada yang lagi deket nih. Atau kamu membuka peluang untuk orang baru. Itu sah-sah aja ya selama kalian itu belum berkomitmen. Selama kalian itu memang sudah putus, sudah tidak ada hubungan, tidak ada ikatan, sah-sah saja untuk memberi kesempatan kedua atau menerima orang baru. Ya, boleh dipilih. Di sini akan ada pilihan itu untuk sebagian kecil dari energi yang ketarik sama aku. Nah, balik lagi ke orang yang
kamu pikirkan ya, jadi koneksi kamu dengan orang itu, aku melihatnya ketika sudah mulai terkoneksi lagi, kalian itu akan bisa lebih mendalami perasaan satu sama lain. Dan di sini pesannya ya, selain healing, kamu juga perlu menciptakan hubungan yang hangat, yang penuh keseruan ya, dan banyak kegiatan. Jadi kalau kalian itu balikan lagi atau baikan, segera lakukan aktivitas yang seru. Banyak jalan bareng, beraktivitas bareng gitu ya. Jangan sampai kamu itu membuat hubungan yang menghangat ini akhirnya lama-lama jadi dingin lagi. Justru di awal-awal itu harus diciptakan suasana yang hangat ya, bahkan membara. Jangan sampai kamu itu kehilangan momentum. Justru pada saat awal baikan itu adalah momennya untuk terus gitu ya. Istilahnya tuh benar-benar mengobarkan cinta yang membara. Nah, nanti kesananya itu akan udah lebih lancar. Dan biasanya kalau diawali dengan sesuatu yang hebat ya, luar biasa gitu ya. Jadi baikannya itu yang benar-benar diniatin, benar-benar diusahakan untuk saling membahagiakan satu sama lain, maka nanti ketika menghadapi masalah tidak akan mudah putus ya. Jadi nggak akan mudah untuk mengambil langkah yang impulsif. Karena kalian itu sudah menciptakan momen-momen kenangan-kenangan manis dan istilahnya tuh lebih dekat gitu ya, lebih hangat, lebih dekat. Ya, seperti itu sih yang aku lihat. Oke, sekarang kita langsung tarik oracle advice ya. Ada pesan apa atau clue lain, nasihat untuk koneksi kamu dan dia saat ini? Aku juga merasakan bagi sebagian besar ya, ini akan terwujud dalam waktu dekat. Atau kayak misalnya dia tuh kalau udah luluh ya, udah menyadari bahwa kamu itu orang yang berharga, orang yang penting dalam hidupnya, nggak pakai lama ya, nggak pikir panjang, dia akan berusaha untuk apakah kontak atau berusaha ngedeketin lagi. Nah, dari kamunya itu tinggal mempertimbangkan ya. Dan yang penting sih ya, harus udah healing. Jadi kalau belum healing ya kan, it's up to you. Terserah kamu ya. Kalau kamu perlu waktu, kamu masih perlu waktu untuk healing, itu bisa disampaikan juga sih. Kayak minta kasih waktu gitu ya, tolong beri aku waktu. Tapi caranya tuh yang luwes ya, yang elegan. Supaya dia nggak menganggap kamu itu menolak dia. Ini kelihatannya bagus banget ya, prospeknya gitu. Dengan orang baru juga prospeknya cukup bagus. Kalau misalnya kamu itu ingin membuka lembaran baru ya, ketimbang balikan dengan orang lama. Tapi karena tadi itu fokusnya adalah koneksi kamu dengan dia yang kamu pikirkan gitu ya. Jadi kalau kamu pikirkan orang lama atau mantan, maka itu energinya lebih besar ke mantan. Tapi kalau misalnya kamu fokuskan kepada siapapun yang akan datang ke kehidupan kamu dalam waktu dekat atau berikutnya, maka kemungkinan dengan orang baru ini pun kamu akan bisa menemukan orang yang nyambung, yang bikin kamu happy, dan semuanya itu nanti tergantung kamu ya, keputusannya ada di kamu. Oke, so sekian dulu update-nya. Nanti aku update lagi ya koneksi kamu dan dia. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.